Pengawasan rantai pasok mulai dari pemilihan, penyimpanan, pengolahan bahan baku, dan pendistribusian menjadi kunci untuk menjaga kualitas MBG. Membahas lebih dalam sudah ada ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sotien. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam. Saya simak Anda kan Silakan. datang juga kemarin ke DPR. Jadi menurut yang Anda cermati, apa saja yang harus dievaluasi yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG ini, Bu Dokter? Ya, pertama tentu saja dari pertama kali MBG diselenggarakan, kita sudah ribut dengan masalah tata kelola. Tata kelola itu termasuk bukan cuma sekedar HACCP-nya saja yang mesti diperhatikan, tetapi juga bagaimana setiap SPPG itu punya keseragaman, ya. Jadi keseragaman dalam pengertian bahwa sudah ada di dalam dokumen BGN sendiri bahwa suhu aman itu dijaga penting, ya. Jadi suhu aman itu adalah bicara tentang keluar dari suhu kritis. Barangkali teman-teman harus tahu bahwa antara 5 sampai dengan 60 derajat Celcius kita anggap sebagai suhu kritis. Suhu kritis itu adalah suhu di mana kontaminasi bakteri bisa tumbuh, ya. Nah, itu sebabnya kenapa makanan yang akan dibagikan itu harus dalam kondisi suhu di atas 60 derajat. Jadi kalau misalkan dengan kondisi seperti itu, apakah Anda dapat informasi atau pernah juga mengecek bahwa ada juga SPPG yang tidak menerapkan seperti itu atau kesulitan menerapkan prosedur seperti itu? Ya, masalahnya kan pertanyaannya adalah ketika makanan itu selesai dimasak sampai di tangan penerima, dalam hal ini adalah siswa atau siapapun penerima manfaat, itu kan suhunya sudah lepas atau di bawah dari 60 derajat. Ya, bahkan ada yang sudah selesai dimasak subuh baru kemudian dimakan sekitar jam makan siang. Nah, itu tentu saja membuat apapun yang dimakan lalu menjadi berbahaya, Mas. Oke. Silakan. Kalau misalkan ini boleh mungkin kita logika seperti yang awam mungkin membandingkan dengan bagaimana pengusaha catering yang harus menyajikan makanan higienis. Tapi ini soal bahan juga apakah ikut berpengaruh? Tidak hanya tadi soal suhu semata ketika distribusi penyiapan, Dokter. Ya, tetapi kalau Anda perhatikan dari orang-orang yang menyelenggarakan catering, Anda sering lihat nggak di dalam kardusnya itu di atasnya ada tulisan sebaiknya dikonsumsi segera atau Anda harus dikonsumsi kurang dari 2 jam. Itu di atas kardusnya ada, Mas, gitu loh, ya. Oh, Lalu kedua, kalau Anda barangkali pergi ke hajatan, itu biasanya makanan-makanan prasmanan di bawahnya kan ada pemanasnya. Nah, pemanas itu bukan supaya makanannya enak dan anget, tetapi untuk dijaga supaya tidak jatuh ke dalam suhu 60 derajat ke bawah. Jadi oh. sekarang memang prosedurnya udah seperti itu. Ya, jadi bukan sekarang sih, dari dulu juga kayak begitu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah satu hal yang paling penting adalah bisa kelolosan. Saya membawa suara dari teman-teman ahli gizi, terutama dari mereka yang bekerja di SPPG, dikatakan bahwa satu ahli gizi bertanggung jawab untuk sekitar 3.000 porsi, ya. Buat saya ini tidak masuk di akal. Nggak Ya, ideal jadi itu, Dok. saya membawa keprihatinan teman-teman kita, ya, di mana satu ahli gizi bekerja untuk menghasilkan sama-sama 3.000 porsi, ya. Jadi tentu saja ahli gizinya bisa nggak tidur kalau kayak gitu caranya. Jadi sekali lagi perhatian tentang sumber daya itu, lalu sumber daya manusia yang bekerja di SPPG itu penting sekali. Silakan Ini kembali pada Anda. yang di Bandung Barat hasil sampel dibawa ke Labkesda Jabar, Dok. Kemudian juga ditemukan ada salmonella, ada E. coli, nitrit juga. Dengan tadi yang disampaikan adanya temuan-temuan itu, ini indikasinya mengarah kemana, Dok? Ya, ditemukannya bakteri-bakteri yang barusan disebutkan itu tuh sangat berbahaya, ya. Kita tahu bahwa sepertinya kayak Bacillus aureus itu menandakan bahwa nasi basi, ya. Jadi aureus itu banyak sekali ditemukan pada nasi, ya. Lalu kemudian adanya salmonella, ada E. coli. Ini menandakan bahwa yang dimakan itu memang terkontaminasi Hmm, dalam Dokter, terutama ya kotoran manusia, baik. siapa lagi gitu, ya. Jadi masalah kebersihan menjadi masalah. Nah, yang lebih penting lagi adalah dalam hal ini ditemukannya nitrit tadi, ya. Nah, nitrit itu berhubungan erat dengan pangan-pangan olahan. Seperti yang Anda tahu belakangan ini sering dibagi burgeran, ya, yang mana di bagian tengahnya itu bukan daging asli, tetapi merupakan produk olahan. Tentu saja itu tinggi nitrit. Bahkan ada MBG yang makan bergizi gratis yang membagikan telur asin, ya. Wah, itu luar biasa, Mas. Kembali pada Anda. Oke, Dok, jadi solusi yang saran dari dokter bagaimana agar tadi di SPPG ada keseragaman, siswa yang mengkonsumsi juga terjamin keamanannya, Dokter?
Ya, untuk menjamin keselamatan makan dari orang yang menerima manfaat, tentu banyak hal yang harus kita bisa telaah ya. Salah satunya adalah terapan dari HACCP, ya yang saya sudah berkali-kali terangkan sejak bahan pangan dibeli sampai dengan makanan dibagi dan dimakan. Dan yang kedua tentu saja dalam hal ini ketika masalah keracunan sudah terjadi, maka kita harus menelusuri yang disebut dengan penelusuran secara epidemiologi. Ya, jadi tidak bisa seperti kayak kita membahas kayak orang keracunan sianida ya, karena ini ceritanya berbeda gitu loh. Kembali pada Anda. Eh, Jadi kalau alangkah baiknya sekarang bagaimana ketika ada evaluasi, apakah sebagian bisa lanjut dengan instruksi yang berbeda atau dihentikan sementara sambil evaluasi secara total menurut dokter? Ya, tentu saja dalam hal ini kami pernah mengajukan beberapa rekomendasi ya. Jadi bukan cuma marah-marah doang nih. Mm-mm. Rekomendasinya adalah boleh nggak sih nanti kelanjutannya kita juga melibatkan Pemda. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Tentu saja Puskesmas ya. Karena di dalam Puskesmas itu sudah ada yang disebut sebagai fungsi kesehatan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tan Sotien, ahli gizi masyarakat telah bergabung bersama kami di Badan-badan program lain atau sumber daya lain gitu loh. Kompas Malam. Terima kasih. Kembali pada Anda. Terima kasih dokter untuk insight-nya.